Sebab Kau hidup, ada hari esok Tuhan. Sebab Kau hidup, ada hari esok. Biarlah di tengah hingar-bingar perayaan Paskah hari ini, kami bisa merenungkan bahwa tanpa kebangkitan, iman kami sia-sia Tuhan. Dan biarlah hari ini ketika kami mungkin masih merasa kebangkitan-Mu adalah hal yang biasa saja, kami mohon ampun. Dan hari ini kami berdoa, paradigma kami, hati kami akan berubah oleh karena pembaruan budi-Mu dan kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih. Biarlah Engkau menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Topang hamba-Mu di bawah kebenaran Injil-Mu. Supaya apa yang hamba sampaikan benar-benar menyampaikan isi hati. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Kejesians. Luar biasa sekali. Terima kasih Praise and Worship hari ini. Boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman PAW. Boleh kasih tepuk tangan untuk teman-teman Asyar. Boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman Sound. Multimedia. Yes. Kemarin merintah-merintah, sekarang diperintah. Bercanda, yes. Oke, kita hari ini merayakan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Selamat Paskah semuanya. Dan percayalah Yesus telah bangkit bukan karena dia mati suri. Bukan karena dia digantikan oleh Yudas yang diserupakan dengan Yesus. Tapi dia bangkit benar-benar mengalahkan maut. Dan aku kasih landasan doktrin di awal. Yesus yang ada di Alkitab dengan Yesus yang ada di Al-Quran 100% berbeda. Jadi kalau kalian bilang atau ada komen-komen, ya masuk Islam kan sama aja juga ada Yesus. Yesusnya beda. Itu berarti Yesus yang ada di Alkitab menandakan harapan kita itu nyata di dalam dia. Oke? Are you ready? Jadi kita nggak akan baca ayat dulu karena ayatnya sangat amat panjang. Tapi kita langsung diskusi aja ya seperti biasa karena minggu ini adalah FGD, Focus Gospel Discussion. Judul khotbahku hari ini adalah Dikejar Grace ya. Lari gitu, ini apa yang dirasakan Jeffrey setiap hari ini. Chased by Grace ya. Dan aku punya beberapa poin, tapi kita masuk ke FGD dulu. Pertanyaannya satu, gampang sekali. Bagaimana perspektifmu tentang Tuhan bagi kalian? Gampangannya, menurut kamu Tuhan itu siapa? Ya, ada 4 grup. Grupnya Doni, grupnya Andre, grupnya Ruben, grupnya PDM Hizkia. Ya, oke. Seperti biasa, yang belum, tadi aku lihat ada beberapa orang baru pertama kali datang. Kalau kalian masih SMA, join ke Koruben. Kalau kalian sudah mau menjelang kuliah, join ke apa ini? Yosua. Kalau kalian menjelang uzur, join ke aku. Ya, menjelang uzur. Join Kohis, oke? Siap? Silakan, teman-teman. Terima kasih. Si Capko, podo kaya Irwan Alexander. Pertanyaannya, bagaimana perspektifmu tentang Tuhan atau apa bang? Siapa Tuhan menurut kamu? 1 menit lagi, Jess. Sabar. Punya telur puyuh sih bisa kok, Jess. Satu lagi tak? Apa? Satu kotak lagi dulu. Ha. Oh, lek Jesse wani sih, 1 menit entek sih pasti. Totohan aku. Jesse, Teren, Ici ya, sama Yosua, coach. Ngawur. Oke, Jess silakan. Waktu dan tempat saya berikan. Oke, jadi kalau dari pembahasan kita tadi, kalau perspektif kita tentang Tuhan atau siapa Tuhan untuk menurut kita itu mungkin tiap orang itu beda-beda ya. Kayak gimana kita melihat Tuhan, perspektif kita terhadap Tuhan. Jadi Tuhan itu untuk kita itu Tuhan yang personal. Jadi Tuhan yang mau untuk datang ke kita satu persatu, per individu, dan memang perspektif kita ke Tuhan itu beda-beda. Ada yang menganggap Tuhan itu
seperti Bapa yang menolong kita saat kita jatuh, menolong kita saat kita melakukan kesalahan. Ada juga perspektif di mana Tuhan itu juru selamat, Tuhan yang udah mau menyelamatkan kita, Tuhan yang tidak egois, Tuhan yang mau mengorbankan nyawanya untuk kita meskipun kita udah melakukan berdosa. Kan bayangkan kamu mau nggak mengorbankan dirimu, nyawamu kepada orang yang kurang ajar sama kamu gitu kan. Tapi Tuhan itu rela untuk melakukan itu semua untuk kita. Jadi bukan hanya Tuhan itu juru selamat, tapi juga Tuhan yang mau secara personal datang ke kita dan nge-guide kita. Tuhan nggak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan itu juga adalah nafas hidup kita. Jadi kalau nafas kan tadi kita nggak usah nyari, kita nafas tinggal nafas saja. Kita nggak usah kan kayak nyari oksigen gitu kan. Ya kecuali di tempat tertentu ya. Tapi tapi Tuhan itu bukan kayak gitu. Tuhan itu selalu ada untuk kita dimanapun kita berada. Oke, itu yang kita dapat. Yes, terima kasih Jesse. Silakan kembali. Selanjutnya masuk ke Doni. Silakan Doni. Memang harus langsung itu, Don. Silakan Doni Adua. Oke guys, saya dari Komselnya Yosua. Dari Ormawa, kalau ditanyain Tuhan itu siapa, masing-masing dari kami itu punya banyak gitu, statementnya banyak. Ada yang provider, ada yang healer, ada yang he is a master, ada juga yang apa yang rusak itu? Kursi bes, belum didudui bes. So, dalam sebuah pemikiran kita, dalam semua pengalaman kita, ada sebuah makna kompleks di dalam kata Tuhan. Jadi kalau misalnya ditanya siapa itu Tuhan, kompleks. Karena begitu besarnya dia, begitu sempurnanya dia, makanya jawaban dari kita pun menurut pengalaman kita. Tapi toh pada akhirnya tadi Dave menjelaskan, tiba-tiba langsung untuk dibalikan kembali kepada Alkitab. Seperti apa Tuhan menurut Alkitab. Dan dari sudut pandang kami semuanya terangkum dengan baik dengan satu kalimat yang mengatakan bahwa siapa Tuhan itu? Tuhan itu adalah pribadi yang sempurna, yang datang kepada kita yang tidak sempurna, sehingga dia memperkenalkan kesempurnaannya kepada ketidaksempurnaan kita. Sehingga kita yang tidak sempurna ini mengenal pribadi yang sempurna. Sekalipun kita masing-masing orang berbeda sudut pandangnya siapa itu Allah, tapi dalam ketidaksempurnaan pengetahuan kita, masing-masing itu seperti puzzle yang dijadiin satu dan kemudian kita bisa mengenal pribadi yang sempurna itu. Melalui siapa? Yesus Kristus. Salibkan dia. Salib. salah. Oke, Malah thank you Doni, malah jadi exhibition. Oke, next. Kita langsung panggilkan Kucan. Ya, belum. Janganlah. Oke, jadi dari apa? Nggak mau, beda. Ya beda. Oke, jadi dari kelompok kami, dari Komsel Cafe, itu ada beberapa kesimpulan dari pertanyaan bagaimana perspektifmu tentang Tuhan atau siapa Tuhan menurut kamu. Nah dari kami itu, Tuhan itu adalah pencipta kita yang memiliki pribadi yang baik, penuh kuasa, berdaulat dan merupakan sutradara atas hidup kita. Nah walaupun Tuhan, kita sering anggap kalau misalnya Tuhan adalah teman atau sahabat kita yang setia, tapi kita jangan sampai merendahkan kemuliaan Tuhan sendiri. Nah jangan sampai kita, oh ini temanku, ya udah, ya gitulah. Oke. Senaknya dewe, ojo ngono. Oke, lalu kita juga jangan lupakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil dan api yang menghanguskan. Dan dia juga adalah juru selamat yang menyelamatkan kita dari murka Allah, yang rela datang ke dunia, hidup seperti manusia, mati, bangkit dan naik ke surga demi menyelamatkan umat manusia. Terima kasih. Luar biasa. Kita bisa melihat ya, 2 tahun Chandra di Surabaya berubah total ya. Ojo ngono. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk ketiga jubir kita pada sore hari ini. Oke, kita langsung aja setelah kita mendengarkan jawaban-jawaban dari FGD kita hari ini,
Kita langsung masuk ke poin yang pertama. Ini kenapa aku langsung masuk, karena ini sangat panjang. Jadi, dan aku disclaimer, khotbahku hari ini nggak lucu, ya, nggak lucu, ya. Tapi kalau sensor nggak tahu, ya. Jadi, jadi ya mungkin ini agak boring, tapi ini sangat yes, begitulah intinya ya. Oke, kita langsung saja ke poin 1. Poinnya judulnya adalah mind shifting. Oke, kita langsung baca sama-sama. Aku mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Lukas 24 ayat 13 sampai yang ke-16. Kelihatan ya? Oke, kita sama-sama baca 3 ayat aja, 3, 2, 1. Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Silakan duduk, Christians. Oke, lately semakin tua, ya, cara pandang hidupku terhadap banyak hal ini mulai bergeser gitu ya. Tahun ini aku 30, dan 30 adalah umur yang terasa tua ketika kita hidup, tapi terasa muda ketika kita mati, gitu kan. Itu jokesnya Kuhis gitu. Oke, nah ini adalah era bapak-bapak guys, gitu kan. Rambut mulai botak, ya kan. Wah, keriput mulai, untung aku belum sih ya, tapi nggak tahu yang 40 sudah apa belum ya. Tapi tahu nggak hobi bapak-bapak itu apa? Selain jokes receh. Ada yang tahu? Hobi bapak-bapak selain jokes receh. Bapakmu banget ya. Jadi hobi bapak-bapak. Jadi hobi bapak-bapak adalah road trip. Kalau kalian tadi benernya David sudah menyampaikan hobi bapaknya, salah satunya mobil. Mobil kenapa? Karena kita itu suka road trip. Semakin tua umurmu, semakin suka road trip. Bapakku ya, kalau ke Bali senengannya naik bis. Awal aku merasa, lapo sih naik bis. Gak enak pesawat tuh, tertutup. Tapi ternyata sejak umur hampir 33 tahun ke belakang ini aku merasa, ke Bali naik mobil enak sih. Bayangin, kita ke Bali, terus keluar exit tol. Wah, apalagi tolnya sekarang baru infonya Kuhis, sudah sampai Keraksan. Keluar tol langsung disambut Python. Wah. Kalau berangkat kan, kalau ke Bali berangkatnya pasti subuh kan, nggak mungkin pagi kan, berangkatnya pasti subuh. Wah, masih gemerlap cahaya Python. Fred nyetir lagi, isi bensin dulu kan, biasanya di mana? Utama Raya. Isi bensin, sama biasanya nempel makan sego tempelan teko oma. Biasanya, aku nggak tahu kalian ya, tapi ini budaya keluargaku begitu. Makan, tapi tergantung sih, kalau anak-anak tidur biasanya aku cuman isi tok, terus balik langsung lanjut lagi. Habis gitu dari Python, Utama Raya, masuk lagi setelah situ Bondo, Kota Santri ya, terus ke mana, maju lagi ke Banyuwangi. Begitu turun udah pagi, scene-nya landscape laut. Wah. Kalian tahu kalau ke Bali naik mobil terus ada tikungan ke bawah gini. Ingat nggak? Ingat nggak? Begitu kita turun gitu kan, wah laut sama deburan ombak gitu kan. Masuk ke kapal, makan nasi bungkus di mobil gitu, seret. Best feelingnya di sana. Nah, tapi lebih best feeling lagi adalah ketika kita sampai di tujuannya, benar nggak? Akhirnya kita sampai di Bali, turun kapal aja udah kayak orang pulang naik haji, alhamdulillah gitu. Benar gak? Kita turun dari kapal itu rasanya udah kayak, wah di Bali aku Padahal perjalanan masih 4 jam lagi kan. Masih panjang untuk ke Kuta, kan kita gak mungkin. Kemana? Denpasar. Enggak, sorry ya Joy ya. Jadi kita gak ke Denpasar. Kita ke Kuta. Wah, mikirin, wah baru turun, masih 4 jam nih ke Kuta nih, baru turun. Bigul mana yang harus kusambangi? Benar? Best feelingnya adalah ketika kita datang sampai
di Bali. Kenapa? Karena kita memiliki cita-cita. Kita memiliki sebuah hal yang kita inginkan di destinasi tersebut. Kita mau ke sini, ke sana, itu karena kita punya cita-citanya. Singkatnya, kita berangkat dengan sebuah harapan di mana kita bersenang-senang di sana. Kalau kita kembali ke ayat perenungan ini, sebenarnya perikop ini adalah sebuah cerita tentang perjalanan dua murid Yesus yang juga lagi road trip nih ceritanya ke salah satu kota, kampung bernama Emmaus. Nah, bedanya road tripku sama road tripnya mereka, aku itu pergi dengan suatu tujuan, dengan sebuah harapan. Tapi mereka pergi ke suatu tujuan dengan tidak punya harapan. Mereka kehilangan harapan mereka. Dikatakan di ayat 21, padahal kami dulu mengharapkan. Kedua murid yang tidak populer ini kehilangan pengharapannya. Kalau mungkin zaman dulu ada sosmed gitu ya, mereka lah yang sebenarnya menyebarkan hashtag kabur aja dulu. Kalau kalian ada yang datang di ibadah Jumat Agung kemarin, Koden itu bilangnya ini tuh escaping mentality. Ya ini berusaha tak gatuk-gatuk namanya Jumat Agung, ini kan Paskah ya. Mereka melihat betapa suramnya masa depan mereka karena mereka merasa kehilangan pengharapannya. Lihat di ayat 21 itu. Mereka hilang harapannya. That's why kalau kita lompat lagi ke ayat 16 dikatakan ada sesuatu kan yang menyelimuti mereka. Mereka gak bisa melihat pribadi Kristus karena apa? Karena mereka terfokus pada masalah mereka sendiri. Minggu lalu Doni bilang kan tentang padang gurun. Nah ini tuh padang gurunnya mereka. Kalau kita hari ini disibukkan dengan hashtag Indonesia gelap, dulu mereka disebutkan dengan hashtag Israel gelap. Karena apa? Pada saat itu hidup mereka ini penuh dengan kegelapan karena harapannya hilang. Bayangkan, satu-satunya pengharapan bagi mereka mati di atas kayu salib. Asumsiku, mereka lihat semua persekusi yang dialami oleh Yesus. Mereka lihat bagaimana Yesus dicambuk. Mereka lihat Yesus dihina. Hingga pada puncaknya mereka melihat Yesus mati tergantung di kayu salib. Singkatnya, ini yang biasanya terjadi juga sama kita. Orang Kristen hanya melihat Yesus sebagai tokoh, tapi gagal melihat Yesus sebagai Tuhan. Kenapa kalau aku ingin mendefinisikan di FGD kita, siapa Tuhan menurutmu? Karena kita kadang gagal mendefinisikan Tuhan. Kita mendefinisikan dia adalah sebagai sahabat. Kita mendefinisikan dia sebagai dukun pesugihan misalnya. Ekstrimnya begitu ya. Kita mendefinisikan Yesus itu sebagai apa? Tahu nggak kenapa? Karena kita hanya kepingin Yesus menjadi sesuatu yang kita tidak pernah punya. Padahal benar tadi Kuma menjelaskan di kafe itu sangat bagus. Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa kok ada kenapa kok Tuhan Yesus ada ngambil rupa sebagai teman, sahabat, orang tua, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah respon natural. Karena apa? Karena dia Tuhan. Sama kayak api, kalau kita kena, dingin ya, gitu kan? Enggak ya, api kena, aduh, panas kan? Itu. Yesus bisa menjadi banyak figur bagi kita, karena dia Tuhan. Itu hanya sebuah dampak dari keilahiannya dia. Jadi, mulai hari ini, guys, mari kita sama-sama melihat Yesus itu sebagai Tuhan, bukan sebagai tokoh. Seberapa banyak dalam perjalanan hidup kita ini hanya melihat Yesus ini sebagai tokoh dan bukan Tuhan. Mungkin ada yang dari kita ini hari ini menyembah Yesus karena kita ngerti Yesus seorang tokoh dengan mujizat dan terobosan. Kita menyembah Yesus hanya karena melihat dia pernah melakukan ini dan itu. Atau bahkan ironisnya, kita menyembah Yesus hanya karena iman yang diturunkan oleh orang tua kita. Wis pokoknya Kristen naik tanah, dulu papa mik mama iki kiri.
Begitu melok Yesus, rajin berdoa, rajin perpuluhan. Wah, puji Tuhan, hidupnya kita ini enak, nak. Yes, pokoknya Yesus. Nah, ini yang bahaya. Memang Tuhan bisa menunjukkan dirinya melalui berkat dan terobosan, memang. Tapi ketika kita hanya berbaku pada hal itu, kita itu gagal menikmati pribadi Tuhan yang lebih besar. Sama seperti kedua murid ini juga. Mereka itu juga gagal melihat bagaimana Yesus itu sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi lihat, di tengah gagal pahamnya mereka, di ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, lihat ini. Datanglah siapa? Yesus sendiri mendekati mereka. Jadi Yesus sendiri yang mengejar mereka. Yesus nggak melakukan mukjizat untuk memanggil muridnya. Yesus nggak langsung menunjukkan siapa dirinya walaupun ada sesuatu yang menutupi mata muridnya. Tapi dia datang, ngejar, dan lihat selanjutnya apa? Dia mendengar keluh kesah murid-muridnya. Di ayat 18, Kleopas karena kebodohan dan kelambanan hatinya, dia bahkan menanyakan tentang peristiwa Yesus kepada Yesus sendiri. Dan nih, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Dan apa yang dibuat Yesus ini sangat manis. Bukan perkara susah juga Yesus tiba-tiba mencelikkan mata mereka, langsung snap gitu. Tapi lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus menjawab, katanya kepada mereka, apakah itu? Ini so sweet. Kenapa? Yesus dengan segala keilahiannya masih bertanya apakah itu? Kalau kita renungkan pertanyaan dari Yesus ini, perhatikan nih. Yesus menanyakan ini karena sebenarnya Yesus ingin mengungkap isi hati para muridnya. Kalau kasarannya Yesus itu nggak pengen ngungkap isi hati para muridnya, Yesus nggak tanya. Tapi Yesus ini pengen ngungkap, dia itu pengen mendengar. Pastoral message-nya nih, kalau seandainya sekarang kamu lagi ada masalah, dan Tuhan terlihat atau terkesan abai, pahami. Tuhan itu sebenarnya ingin mengekspos berhala hati kita. Tuhan diam bukan karena dia nggak peduli, tapi dia ingin membongkar isinya. Kok bongkar hati mana? Gak bosan tak? Enggak guys. Karena inilah sejatinya masalah kita tuh di sini. Oleh karena itu selanjutnya kita lihat. Kleopas langsung ngeluarin segala isi hatinya kepada Yesus. Dan terbukti bahwa selama ini kedua murid tersebut hanya memandang Yesus sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau seandainya, enaknya Alkitab ini kan begini, kita bisa menafsirkan juga. Tentunya dengan pimpinan Roh Kudus ya. Seandainya Tuhan tidak mendengar mereka, tidak available buat mereka, finish hidup mereka. Mereka akan end up langsung ke neraka. Kenapa? Enggak memandang Yesus sebagai Juru Selamat. Selesai hidup mereka. Tapi kabar baiknya, Yesus mendengar sekaligus dia itu tahu beban kita itu apa. Beban mereka itu apa. Dan ini adalah bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang personal. Tapi nggak stop sampai sana. Ini juga adalah bukti bahwa dia tinggalkan murid-murid di Yerusalem. Dan kejar dua muridnya yang sedang patah, sedang jatuh. Agar apa? Supaya mereka kembali ke Yerusalem. Dan bukankah ini sama dengan apa yang ia lakukan di kayu salib? Dia meninggalkan tahtanya. Dia tidak memandang kesetaraannya dengan Allah. Dia turun ke dalam bumi, ke dalam dunia yang fana ini. Supaya apa? Ngejar kamu dan aku. Dia ngejar kita. Nggak aku jadi Tuhan. Untung bukan ya. Masa Tuhan tepi jurang kan gitu. Wah ini ongkang-ongkang sekil bos sampai ngombe kopi.
di surga, wah, kan gitu kan? Lapo angel-angel, mager bos, ngono kan? Bos. This is the gospel of the kingdom. He leaves the 99. He chase us down. He fight for us. Inilah Injil kerajaan itu. Inilah seharusnya value yang dihidupi oleh gereja kita. Gospel of the kingdom itu bukan ngomong tentang berkat aja. Sorry, aku lihatnya ke Jesse ya. Sorry Jess. Enggak, aku gak maksud. Sorry. Value, the gospel of the kingdom value. Itu harus ngomong tentang bagaimana keberdosaan kita mengakibatkan kedatangan Tuhan. Nah, pertanyaannya kan, untung aku bukan Tuhan tadi kan, tapi pertanyaannya kenapa kok Tuhan capek-capek nunggu mereka untuk menceritakan semuanya. Kan nunggu kan, hal yang paling gak enak itu apa? Nunggu pasangan, nunggu ditembak, gak ditembak-tembak, gak dilamar-lamar kan gitu. Mari kita masuk ke poin kedua, exposing the heart. Faktanya, kedua murid yang berjalan ke Emmaus ini super duper mengerti kronologi peristiwa kematian Yesus itu dengan sangat detail. Di ayat 21 sampai 24, mereka itu mengatakan semua hal tentang peristiwa dalam 3 hari itu. Jumat, Sabtu, Minggu, anggapannya gitu ya. Nanti kalian bisa baca sendiri di rumah, di ayat 21 sampai 24. Dan anggap gini, ke-12 murid Yesus itu tuh ring one. Oke? 2 orang Emmaus ini, itu ring 2-nya. Ring keduanya, kenapa? Dia itu mengenal ke-12 murid itu. Dia tahu para perempuan, maksudnya para perempuan ini, Maria itu, datang ke kubur dan kuburnya kosong. Dia tahu nanti di akhir perikop ini dia tahu tentang Simon. Dia tahu. Jadi mereka berdua ini adalah anggap aja kayak ring 2-nya. Minimal kalau bukan ring 2 dia itu ada di dalam 500 orang yang melihat kenaikan Yesus ke surga. Oke? Nah, mereka kenal semuanya dengan sangat bagus. Mereka tahu semuanya dengan sangat bagus. That's why ketika mereka tidak mengenali Yesus, ini akan terkesan kasar, tapi aku akan sampaikan apa adanya. Karena separah ini gitu ya. Jadi aku tidak akan mendowngrade, malah mungkin sedikit menghiperbolakan gitu. Yesus bilang di ayat 25 itu kayak gini. Boleh di next dulu, Yus. Nah, begini ya. Kasarannya gini, blok, lambat banget hatimu itu. Ini mungkin terkesan kasar, tapi memang sebenarnya selambat itu hati kita. Gambaran 2 orang murid ini, itu sebenarnya ya kita. Nah, selambat itu, sehingga Tuhan itu bilang, kamu orang bodoh, dimaki dulu guys. Begitu betapa lambannya hatimu. Mungkin selama ini kita berpikir, kok yang membuat aku gak percaya Yesus itu, soalnya aku ini terlalu pintar kok. Wah. Kita gak bisa melogikakan agamaku. Malah mungkin ada orang yang punya pertanyaan paradoks gitu. Kalau Tuhan penuh dengan kuasa, dia pencipta langit dan bumi, bisa gak dia menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa angkat? Gak ada yang bisa jawab kan? Nah, berarti memang tidak ada Tuhan di dalam dunia ini. Orang selalu berpikir bahwa penghambat iman kita adalah otak kita. Tapi melalui Alkitab ini, Yesus dengan sangat jelas mengatakan, permasalahan iman itu bukan karena akalnya yang salah arah, tapi hatinya yang jauh dari Allah. Tahu ulang ya, permasalahan iman itu bukan karena akalnya yang salah arah, tapi hatinya yang jauh dari Allah. Kalau hatimu dekat sama Allah, harusnya kamu sudah
semakin lama, lambat laun, semakin mengerti apa yang Tuhan sudah lakukan. Kenapa? Kok nggak bisa? Kok Tuhan dalam tanda kutip ya tidak bisa membuat batu yang dia nggak bisa angkat? Dalam tanda kutip ya itu. Nah, kalau mau tahu itu kenapa, nanti seminar doktrin dulu ya. Tapi yang bahas Gohis bukan aku ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, kita lihat respon Kristus tapi dia 26 sampai 27. Respon Kristus walaupun dia rasanya kayak mangkel gitu ya, dongkol. Tapi lihat, Yesus kembali menjelaskan semuanya dari awal. Yesus nggak serta-merta kayak, kon niku bodoh, udah. Wes boys, tak tinggal aja. Enggak. Tuhan tidak melepaskan mereka. Tapi Yesus kembali mengajarkan kita para nabi. Yesus Sang Allah itu sendiri aja mengajarkan ulang ketika kita gagal paham. Masa kita kalau ada teman jemaat, member komsel, member ministry yang gagal paham, masih kita caci maki. Iku lho, basmu gak enak iku lho. Iku lho, multimediamu iku. Mosok iso ngene ngono. Mosok ngene sih gak iso sih. Ya aku pernah ngakuin itu ke David sih. Apa? Real. Tapi langsung jago deh. Tapi begini teman-teman. Pesan pastoral buat semua leaders, semua volunteers, semua jemaat, bahkan even itu home pastor. Kalau ada anggota ministry kita, rekan sepelayanan kita yang masih gagal paham, masih nggak bisa-bisa, jangan dijauhin. Di sini Yesus mengajarkan kepada kita itu untuk apa? Rangkul kelemahannya, nyatakan kebenarannya, dan dampingi perjalanannya. Nambah satu, dampingi perjalanannya. Dia di ayat 28 sampai 29. Ya. Ketika Yesus habis membahas kitab para nabi itu, Yesus itu secara personal juga mendampingi proses mereka hingga sampai hampir di Emmaus. Karena Yesus bertindak seolah-olah dia itu mau melanjutkan perjalanan, maka di ayat 29 dikatakan kedua murid itu maksa Yesus. Sus. Charles Spurgeon dalam komentarinya itu menjelaskan bahwa kedua murid itu tuh bukan cuman abang-abang lambe, tahu ya abang-abang lambe ya, sama-sama katakan abang-abang lambe. Abang-abang lambe itu apa ya, gacor lah ya, apa? Basa-basi, betul. Basa-basi. Ayolah, sus, ayo tolong lah. Wis tinggal loh gak apa-apa. Gak usah wis. Oh ya wis, gak usah ya. Nah. Tapi dalam komentarinya Charles Spurgeon, mereka itu memegang tangan Yesus, memegang jubah Yesus, dan kayak memohon, Allah tolong tinggalin di sini. Perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus total itu 17 km. Royal sampai ke Putih itu 17 kilo. Home pastor Selasa kemarin, jadi mobilku mogok. Aku enggak ada mobil, ceritanya. Terus home pastor dengan sangat luar biasa baik, mereka tiba-tiba ke rumahku. Jauh. Mereka naik motor. Sambat itu pasti. Aduh bes. Bayangin dua orang ini sama Yesus jalan kaki. Kalau aku nggak relate ke Putih, Tunjungan Plaza. Royal Resident KTP itu 17 kilo. Kenapa kok aku tahu? Aku riset. Cari di map. 17 kilo. Naik mobil. Jalan dari sini sampai Basuki Rahmat. Gempor sih kili. Tapi karena hari sudah malam. Ya habis jalan lapar kan. Wong home pastor naik motornya datang lapar gitu, apalagi jalan kaki. Setelah jalan kaki begitu lama mereka lapar, mereka duduk
Mereka makan. Ketika mereka makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada mereka. Dan tiba Kristus langsung menghilang dan hati mereka terbakar karena pembahasan firman. Sering gak sih kita pas baca firman, ini kayak gak ngerti, bingung. Ini gak relevan Pak mbak aku, Pak. Apa ini? Apa ini ramalan? Nah, feeling yang sama itu sebenarnya terjadi sama murid-murid itu. Tahu nggak? Mereka berdua itu tidak terekspos atau tereknowledge tentang pecah-pecah roti perjamuan kudus. The Last Supper. Mereka nggak tereknowledge, mereka nggak tahu. Kenapa bisa, mereka nggak tahu di hari Kamisnya Tuhan memecah-mecahkan roti itu mereka nggak tahu. Mereka nggak ada. Feelingnya itu sama kayak kita baca ulangan itu loh, tahu? Waduh, apa ini? Waduh, kita nggak ngerti, kita nggak relate. Mereka clueless tentang perjamuan terakhir. Tapi kenapa setelah Tuhan memecah-mecahkan rotinya, kedua murid ini menyadari bahwa itu Yesus? Jawabannya, memang ini tidak akan memuaskan kalian. Aku pun sebenarnya tidak puas dengan jawaban ini. Tapi jawaban ini adalah jawaban yang paling masuk akal. Jawabannya adalah Tuhan yang menyingkapkan mata mereka. Dia sendiri yang menyingkapkan pribadinya. Ketika kita sekarang mau belajar Alkitab sampai elek, profesor, tapi kalau Tuhan nggak mau singkapkan pribadinya, ya nggak bisa. Because we'll never know who God can be until He chooses us to see. Kita nggak akan pernah tahu Tuhan itu kayak gimana sampai Dia itu pilih untuk membukanya sama kita. Tapi aku percaya Tuhan yang sama, yang menyingkapkan mata kedua murid dari Emmaus itu, hari ini juga menyingkapkan mata kita dan juga mengenalkan pribadinya. Amin. Caranya gimana? Aku undang pemain musik. Caranya gimana? Untuk kita yang zaman sekarang ini bisa mengenal Tuhan. Jawabannya satu, melalui firman. Kalau kita baca, Yesus sendiri pun membahas firman Tuhan instead of menunjukkan badannya yang bolong-bolong. Di sini implikasinya adalah pengetahuan itu juga harus berbanding lurus dengan pengalaman. Tapi gak stop sampai sini, di teks lain ketika Yesus bangkit, dia mencocokkan jari Thomas ke bekas pakunya, betul ya? Ini namanya pengalaman. Makanya aku tekankan lagi di sini. Jadi Kristen itu harus jadi Kristen rematik. Otakmu reform, hatimu karismatik. Tapi lebih daripada itu, wah ini amazing sih. Kabar baiknya adalah Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang personal. Dia menjawab segala kegundahan hati kita melalui kegundahan kita. Dia gini, Thomas, mungkin ini agak menyimpang dari teks ya, tapi nanti tak kembalikan lagi. Thomas, apa yang buat Thomas bisa percaya sama Yesus? Dia kan bilang, kalau seandainya aku bisa mencucukkan atau merasakan lah intinya ya. Tuhan kasih kan? Sama kayak apa yang sama orang Emmaus ini tadi. Orang Emmaus ini di-drive by logic mereka, kognitif mereka. Tuhan kasihnya apa? Firman Tuhan. Istilahnya kalau bahasa sekarang, lo jual gua beli. Tuhan gitu tuh kayak gitu. Lo punya pemikiran apa? Kamu punya kegundahan apa? Tak jawab, pakai kegundahanmu. Hari ini kalau kamu seandainya masih gundah terhadap sesuatu, guys, sadari Tuhan itu mau jawab itu. Pakai hal itu sama kamu. Fungsinya apa? Fungsinya sekali lagi menyingkapkan kondisi hati kita sekaligus menyingkapkan pribadi Tuhan di waktu yang bersamaan. Selalu ingat guys, kognitif pengetahuan yang kita refleksikan, yang kita reflektifkan, itu akan mengubah afektif kita atau perilaku kita.
Sederhananya begini, doktrin yang kita percaya membuat cara pandang kita serta perilaku kita akan berubah. Gak percaya? Kita pakai contoh kedua murid ini tadi. Kognitif mereka apa? Mereka masih melihat Yesus adalah seorang nabi. Oke? Reflektifnya apa? Ketika Yesus mati, hilanglah harapan mereka. Afektifnya apa? Mereka kabur ke Emmaus. Tapi lihat, ketika mereka berjumpa, berjalan dan bersekutu dengan Yesus. Boleh di next, Yos? Lihat. Next lagi, sekali lagi boleh. Nah. Oh sorry, back dulu aja. Kognitifnya apa? Di ayat 34 sampai 35. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Lihat ya, switch. Yang awal merasa dia itu nabi, Tuhan Yesus adalah nabi, sekarang switch ke Tuhan. Oke? Reflektifnya apa? Mereka ketika mereka percaya Tuhan bangkit, refleksinya apa? Refleksinya itu dia menceritakan apa yang terjadi. Mereka happy kan? Sorry, itu afektif. Afektifnya apa? Mereka menceritakan apa yang terjadi dan apa? Mereka kembali ke Yerusalem. Di ayat ke-31. Bayangin, ketika mereka sadar bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem dan menyebarkan Injil. Pada dasarnya, ada 3 poin. Keyakinan kognitif. Boleh di next sekali lagi, Yos. Ini namanya noetic elements of faith. Gak usah dibaca. Noetic elementsnya gak usah dibaca. Gak usah diingat. Yang penting ingat 3 ini. Kognitif, reflektif, dan afektif. Keyakinan kognitif ini membicarakan tentang apa yang kita yakini tentang Allah. Reflektif atau refleksi rohani, ini bagaimana keyakinan kita ini membentuk cara kita memaknai hidup. Dan afektif, itu bagaimana hati kita dan emosi kita merespon hasil refleksi itu. Pertanyaan terbesarnya, hari ini kalian menganggap Tuhan itu seperti apa? Ini akan membuat semua kehidupan kalian berubah. Kalau Tuhan hanya sebagai tokoh pesugihan kalian, otomatis cara kita memandang Tuhan itu akan beda. Kita akan memandang dia Tuhan hanya dari berkat dan mukjizat. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan kesusahan terjadi, kebangkrutan terjadi, kita kecewa dan meninggalkan Tuhan secara afektif. Ini pesan Injil kerajaannya. Kalau kalian lihat dari awal kejatuhan manusia, bahkan hingga hari ini kita hidup, selalu Tuhan yang mengejar kita. Tahu nggak kenapa tubuhnya harus dipecah-pecahkan? Supaya status kita yang jauh dari Allah dipersatukan dengan darah Kristus. Kebangkitannya dan kayu salibnya ini nggak bisa dipisahkan. Yesus bangkit bukan hanya untuk menggenapi nubuatan, guys. Tapi dia bangkit karena telah mengalahkan maut. Kebangkitannya itu adalah kemenangan kita. Melalui kebangkitannya ada kuasa, di mana yang seharusnya secara doktrinal kita ini mati. Kita nggak bisa mengenal Tuhan, kita nggak bisa berpikir tentang Tuhan. Tapi lewat kuasa kebangkitannya Tuhan buka semuanya itu. Ketika kita mau merefleksikan doktrin kita akan selalu mentok karena kita nggak paham. Kita gagal paham. Tapi karena kuasa kebangkitannya, kita dapat merefleksikan kasih Kristus yang begitu indah dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mau berbuat benar secara afektif, kita nggak mampu karena kita berada dalam bayang-bayang dosa. Tapi sekali lagi karena kuasa kebangkitannya, kita dimampukan untuk berbuat benar. Hari ini mari kita ambil momen sebentar.
Aku nggak tahu hari ini masalahmu apa, aku nggak tahu hari ini apakah kamu masih menganggap Tuhan seperti apa. Tapi ketika kamu dengar firman ini dan kamu merasa tertegur, guys, jangan diabaikan. Itu berarti Tuhan itu sedang bekerja di dalam kamu. Buat kamu yang mungkin selama ini masih menganggap Yesus hanya sebagai tokoh Alkitab. Kamu masih menganggap Yesus bukan sebagai Tuhan. Aku ingin kamu hari ini ngaku. Taruh tangan kananmu di dada. I want to pray for you. Buat semuanya yang hari ini masih menganggap Yesus hanya sebagai tokoh di Alkitab. Mari taruh tangan kananmu di dada. Overwhelming, never-ending, reckless love Karena of kasih God. Tuhan. Oh, it chases me down, fight till I'm found, lifting Refleksikan ini. I couldn't earn it, I don't deserve it, till you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending. Reckless love of God. Oh, it chases me down, fight till I'm found, lifting 99. I don't deserve Mari it, bangkit berdiri. I don't deserve it, till you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love. Sekali lagi mari sama-sama. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I don't deserve it, and I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, lifted 99. I couldn't earn it. I couldn't earn it, and I don't deserve it. You give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Mari hari ini di tengah hingar-bingar perayaan Paskah, di tempat sederhana ini kita merenung. Mari kita renungkan kebangkitan Kristus, apa maknanya buat kita. Buat teman-teman yang mungkin hari ini masih menganggap Yesus hanya sebagai tokoh Alkitab dan bukan Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Take your time first, come on. Ambil waktu dulu aja deh. Ambil waktu, mari kita renungkan. So shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me.
shadow you won't light up, mountain you won't climb up. No wall you won't kick down, lie you won't tear down. There is no shadow you won't light up. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up. Coming after me. Sama-sama kita deklarasikan. The wall you won't kick down, lie you won't tear down. Coming after me. There is no shadow. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up. Coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down. Coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up. Coming after me. There's no walls you won't kick down, lie you won't tear down. Coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, I don't deserve it, till you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, He chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Dan apamu mau berdoa, yang hari ini mengangkat tangannya di dada, yang tadi mengangkat tangannya di dada, Tuhan aku mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kau sendiri yang reveal pribadimu di kehidupan mereka. Tidak mungkin mereka bisa melihat engkau sebagai Tuhan kalau engkau tidak menyingkapkan hati mereka. Hari ini, di momen Paskah ini Tuhan, kami mau percaya kami pulang dari tempat ini tidak akan pernah sama lagi. Kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami tidak hanya melihat kau hanya sebagai tokoh Alkitab yang layak untuk dipuji, tapi karena kau Tuhan, makanya kami memuji-Mu. Dan mohon ampuni Tuhan, kalau hari ini kami masih ada yang menganggap Engkau hanya sebagai tokoh Alkitab, baik yang tidak mengangkat tangan maupun mengangkat tangan. Kami percaya kasih-Mu, anugerah-Mu terus mengejar kami. Bahkan sampai tempat terpencil pun Kau kejar kami Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai. Berbicara terus dalam kehidupan kami, setiap hati kami. Dan biarlah Kau sendiri yang bertata, berkuasa, dan berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. So Kejisians, Christ people, sama-sama angkat kedua tangan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kita tidak gentar menghadapi apapun, ada pengharapan di dalam Kristus. Oleh sebab itu, pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Kemanapun kau pergi, hikmat, kasih, kuasa Allah menyertai kehidupanmu. Dinyatakan di dalam kehidupanmu dan dinyatakan melalui kehidupanmu. Kristus semakin hari semakin dinyatakan melalui kehidupanmu dan dirasakan oleh banyak orang. Oleh sebab itu, pergilah, jadikan semua bangsa murid Kristus dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka dengan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Dan ketahuilah, Dia, Yesus Kristus, menyertai kita sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin.
Tetap sehat.